Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati, sepuh, ini sepuh, Pak Kiai, Pak Baib, para asatid, wal asatidah, para ibu-ibu nyai, ibu hajah, wabil khusus saudara-saudara kita, sepuh-sepuh kita, pemangku, ilmiah ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah dari seluruh jajarannya, khusus beliau-beliau pemangku Jamiah Muslimah Thoriqoh Watonah dari seluruh jajarannya, mulai dari pusat sampai ke jajaran yang terbawah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya secara pribadi mendapatkan waktu dan kesempatan yang barangkali menurut saya, bagi saya ini adalah musibah. Karena hidup dan juga langkah saya itu lebih banyak menjadi khodim atau menjadi kacung. Namun mungkin ini secara pribadi diminta untuk berbicara dalam kesempatan ini di antara salah satu khodim atau kacung yang derekaken beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman dari selama saya mengikuti, mendampingi dengan semampu pikiran, hati, dan fisik saya meladeni beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, yang meskipun banyak sekali para senior-senior, para sesepuh saya, teman-teman saya, baik yang ada di dalam ataupun yang tidak ada di dalam, sangat lebih berpengalaman, sangat lebih mumpuni, sangat lebih mampu dalam berkhidmah, dalam mengabdi kepada beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Sehingga barangkali yang nanti saya sampaikan ini tidak mewakili atau bahkan tidak bisa dianggap salah satu atau satu-satunya yang bisa bercerita pada kesempatan kali ini. Kami sebenarnya agak keberatan dimintai waktu untuk berbicara tentang apalagi tentang apa ya, sisi-sisi perjalanan wah atau perjalanan hidup beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Dan tetapi saya akan sedikit mencoba Bismillah nekat untuk sedikit bercerita dan membagi pengalaman.
bahwa pada kesempatan kali ini di sesi pertama saya menyampaikan di hadapan hadirin, bapak, bapak, ibu, para sesepuh, dan juga para senior semuanya, dan membuka sedikit pengalaman dan cerita serta sisi yang saya bisa pahami dan bisa saya ketahui dari beliau Muhammad. Karena hampir dari yang saya alami dan kami rasakan, beliau guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya itu sangat kompleks, baik kompleks dalam kehidupannya, kompleks di dalam misi perjuangan yang beliau jalani sampai saat ini dan ke depan, juga belum lagi tentang harapan-harapan dan keinginan-keinginan beliau dalam mendampingi umat baik dalam beragama, berbangsa atau bernegara. Yang bisa saya awali pada pertemuan kali ini menjelaskan tentang masalah sisi beliau di dalam bertorikoh. Bahwa setiap insan, setiap manusia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dan juga menjalani hidup di bumi ini tidak lepas dari sebuah tujuan dan harapan. Pasti jenengan-jenengan kan diwein urip dening Gusti Allah dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala kan punya harapan dan keinginan. Tidak mungkin akan ngelonyor urip saja itu tidak mungkin. Pasti punya cita-cita. Yang kaula muda mungkin punya cita-cita, aku nanti kepingin punya kerjaan, misal jualan cilok, biar nanti berkembang saya dari satu gerobak menjadi dua gerobak, bahkan bisa 100 gerobak jadi bos cilok. Atau dari kalangan ibu-ibu sudah punya harapan, oh saya nanti kalau sudah mulai menganjak dewasa, kepingin menikah dengan seorang laki-laki idaman yang begini, 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 dan lain sebagainya. Pilih yang ganteng, yang pinter, dan lain sebagainya. Itu cita-cita. Artinya bahwa semua orang dalam menjalani hidup pasti punya cita-cita dan keinginan. Keinginan dan juga cita-cita hidup ini semua yang bervariasi model dan latar belakangnya masing-masing. Yang latar belakangnya mungkin pendidikannya cuma SD. Ya sebegitu cara keinginannya. Yang SMP, yang SMA, yang lulusan akademisi, fakultas, kedokteran, dan lain sebagainya. Punya cita-cita yang panjang dan juga punya harapan masing-masing yang harapan dan cita-citanya itu variasi. Dari sekian cita-cita dan keinginan manusia, itu kan muncul dari akal, muncul dari cara berpikir. Saya ingat waktu masih ngaji fikih, waktu bab masalah kisos, ada definisi tentang masalah. Di situ nanti eh, ada perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi di antaranya tentang mendefinisikan tentang masalah kal itu di mana tempatnya. Dari arah itu saya mau tarik. Kal kita, cara berpikir kita, mikir awake dewek di dalam keinginan,
Kowe kan pasti sesuai dengan memori, sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan sesuatu yang masuk ke otak kita lewat panca indera kita. Contohnya ngeten. Saya mau tanya, kira-kira sampean ada yang punya keinginan mau membuat pesawat jet ada nggak? Nggak kepikiran. Karena nggak punya, belum ada memori cerita tentang cara membuat pesawat jet. Artinya, orang keinginan apapun itu akan muncul dari pikiran akal sing akale mau ke madai hasil apa sing didapat dari panca indera mulai mata, yang didapat dari mata, yang didapat dari telinga pendengaran, yang didapat dari hidung penciuman, yang didapat dari rasa dan lain sebagainya. Setelah masuk ke akal nanti akan muncul sebuah keinginan. Nah, pengendali keinginan yang masuk lewat panca indera ini, kalau Imam Ghazali mengatakan hawasul khamsi minal mahsusat, semua indera yang akan menangkap seluruh situasi dan dimasukkan di dalam otak lewat panca indera lima ini nanti akan diramu di akal dan dari itulah akan diolah menjadi sebuah keinginan, sebuah harapan, sebuah ketakutan dan lain sebagainya. Contohnya ginilah, kita semuanya misal lagi jalan-jalan. Mohon maaf ini contoh saja. Tiba-tiba lihat ada anak naik motor ngebut, nabrak, jatuh, kepalanya pecah, langsung mati di situ. Setelah mata melihat, pikir apa, telinga mendengar sendiri situasi itu, pasti akan muncul rasa takut. Nanti pas lagi naik motor terpikir, wah jangan-jangan kayak gitu, saya nggak mau ngebut lagi. Nah, inilah hasil panca indera yang diolah di otak sehingga muncullah rasa takut dan rasa hati-hati. Ini semua yang ada di otak kita masing-masing akan keluar dan dilakukan oleh fisik kita, siapa pengendali intinya. Bahwa pengendali di dalam fisik kita, sing mengendalikan nanti kita mau melangkah baik atau tidak, dari sekujur tubuh organ tubuh kita semuanya ini adalah kuncinya di dalam hati. Saya ingat ada satu makalah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Perlu diingat bahwa di dalam organ tubuh kita, di dalam jasad kita, di dalam jasmani kita, itu ada segumpal darah. Yang seandainya, andai kata, kalau darah ini bagus, maka soluh jasadu kullu. Maka seluruh perilaku, seluruh tindak laku, seluruh cara berpikir, seluruh cita-cita, seluruh keinginan, seluruh apa yang dilakukan oleh jasad ini akan menjadi baik manakala segumpal darah ini baik. Sebaliknya kalau segumpal darah ini tidak baik, maka apapun yang dilakukan oleh jasad badan kita akan menjadi ikut tidak baik. La wahiyya al-qalbu. Segumpal darah tersebut adalah hati. Inilah kenapa kita itu disarankan baik nanti di dalam tataran hukum wajib fardu ain ataupun sunnah atau mubah bertorikoh nanti di sisi ini. Artinya kenapa? Kalau kita itu bertorikoh, kok tujuannya dalam rangka memperbaiki mudghah, biar hati ini baik, biar hati ini bagus, biar hati ini indah. Karena sebagai pengendali hidup, maka ikut torikoh itu hukumnya jadi fardu ain. Artinya mengikuti torikoh itu bisa menjadi hukum fardu ain manakala niatnya untuk tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Cara membersihkan hati itu banyak. Loh, kenapa harus dengan bacaan-bacaan dan lain sebagainya? Di antaranya adalah dengan bacaan-bacaan. Dan bacaan-bacaan itu dipertanggungjawabkan dan sudah pernah diuji cobakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Contoh misal,
Al-Imam Abdul Hasan Asyadili. Beliau merangkum sebuah wirid bacaan yang beliau baca dan sudah istiqomahkan, yang sudah dibaca oleh beliau, yang sudah ditirakati oleh beliau, yang sudah dikonsultasikan oleh beliau, baik secara zahir ataupun batin dengan guru-gurunya, atau dengan para aulia-aulia saat itu, atau dengan guru-guru batinnya para beliau, wis dikonsultasikan, sudah diuji cobakan, sudah diamalkan menjadi sebuah amalan yang terkenal sampai sekarang, misal Thariqah Sadiliyah. Bacaan sing anak yang ada di dalam Thariqah Sadiliyah itu salah satu contoh yang sudah diamalkan, sudah diuji cobakan, sudah diistiqomahkan oleh beliau Sayyidina Imam Abdul Hasan As-Sadili. Begitu juga mungkin beliau panjenengan pun nggak mungkin lagi beli begitu juga seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bacaan-bacaan yang beliau baca diistiqomahkan menjadi sebuah bacaan itu terus menjadi sebuah amalan berkelanjutan untuk murid-muridnya. Menjadilah Thariqah Qadiriyah. Sayyidina Muhammad Bahauddin Anak Sabandi dengan auratnya dan lain sebagainya. Ditadwin, dibukukan, diajarkan kepada muridnya. Di muridnya diajarkan kepada muridnya. Sampai sekarang disebut Thariqahnya Anak Sabandiyah. Kalau Thariqahnya kita-kita ya Anak Sabandina. Sabandina baik pantuku pulsa orang jual duit. Pengen jalan-jalan boro-boro maring Singapura, boro-boro jalan ke Bali. Wong kepengen lihat Gucci saja, kepengen lihat mall saja, ndak bisa kegapai ya. Di pintu mall bisa lah. Kalau belum masuk ya paling bisa masuk sok metu ya dengan lenggang kangkung. Jadi ini nak torekoe nek saben dina. Kalau kita torekoe nek saben dina, nek terus sih. Artinya ini sebuah apa itu gambaran bahwa kita ini melihat apa yang sudah diamalkan oleh beliau menjadi sebuah amalan yang sudah diistiqomahkan oleh beliau dan bacaan itu ternyata ada rahasia. Oh, kenapa sih bacaan ada rahasia? Saya ada selalu contoh gambaran bahwa makhluk hidup, orang hidup itu cara berpikirnya, ketenangan hatinya ataupun situasi kondisi hatinya itu akan tidak mustahil dan kebanyakan terpengaruh oleh situasinya. Contohnya gini, sama ada punya rumah ya. Rumah, ini contoh rumah wis. Punya kan? Misal di rumahnya jenengan, masuk di ruangan. Itu yang terpampang di tembok fotonya yang masih ada lah, Roma Irama. Misal satu contoh. Kira-kira yang sampean ingat setelah lihat fotonya beliau apa? Iya, lagunya. Ini misal. Atau lagu yang lain, misal lagunya Darah Muda dan lain sebagainya lah. Atau film-filmnya wajib Roma Irama, seorang raja dangdut dan lain sebagainya. Ini contoh kecil. Satu lagi yang punya rumah, masuk rumahnya langsung yang dilihat kok fotonya Nur Walangsana atau fotonya Mbah Malik Purwokerto atau fotonya Mbah Kiai Said Giren atau fotonya Mbah Abdul Kalim Nirboyo atau fotonya Mbah Ki Ahmad Jazuli Usman atau fotonya Habib Salim Jindan atau fotonya Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya atau fotonya Mbah Hasim As'ari atau fotonya Mbah Khalil Bangkalan atau fotonya siapa lagi Mbah Soleh Darat dan lain sebagainya. Di saat masuk rumah Glik yang dilihat ke fotonya Mbah Hasim, yang Anda ingat apa? Nah, betul. Anda duduk di situ, kok fotonya Mbah Hasim, fotonya Habib Salim Jindan, misal fotonya guru kita Maulana Habib Lutfi, ada fotonya Kiai Fulan, ulama Fulan, dan lain sebagainya. Otak yang akan berjalan di dalam otak kita akan terbawa oleh situasi itu. Contoh lagi yang mudah. Kira-kira anggar panjenengan kita lagi duduk di diskotek. Tahu diskotek enggak? Tahu ya? Tahu
apa tempat biliar namanya apa sih? Ya wis kuwi lah diskotek dan lain sebagainya. Kira-kira di saat duduk di situ, jenengan mikir nggak? Aku di sini mau baca Yasin 3 kali. Pikir nggak? Oke, karena di otak ini cara berpikir akan dipengaruhi oleh lingkungan. Beda lagi kalau jenengan di saat masuknya di masjid, lagi duduk di masjid. Ya Allah, iya ya, yang kudu sembahyang, yang kudu apik, biar oleh berkah, oleh rahmat. Kira-kira waktu duduk di masjid mikir nggak? Di sini kita panggilkan DJ, terus main apa musik diskonya, terus kita sambil nyabu, sambil fly. Kira-kira mikir gitu nggak? Nggak mungkin. Nah, ini contoh yang mudah. Artinya bahwa kita itu makhluk hidup itu akan berpikir, akan punya keinginan, itu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga banyak rumah-rumah dipasangi fotonya ulama, fotonya habaib, fotonya para sesepuh, fotonya para pahlawan, agar kita selalu ingat jalur itu. Bahkan ada yang dipasangi ayat kursi, ada yang dipasangi tulisan sholawat apa, ada yang dipasangi surat Fatihah, ada yang dipasangi surat Yasin. Karena itu akan mempengaruhi lingkungan. Bisa, rumusnya gampang. Kira-kira kalau orang jualan daging kambing, nyembelih, netel, mambunya apa? Rumus. Orang jualannya minyak wangi, di toko minyak wangi, baunya apa? Itulah situasi manusia nanti akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Nah, karena situasi kondisi ini sangat penting mempengaruhi pikiran, pola pikir, dan juga hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nabi dan membawa aturan untuk agar situasi hidupnya orang tersebut itu selalu baik, pakai aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebuah tekanan itu, bukan sebuah paksaan, tapi sebuah kebutuhan bagaimana metode menu untuk kita bisa hidup bagus. Bisa cara berpikir bagus, bisa hati bagus, langkah hidupnya bagus. Kan mesti kita kepengen hidupnya itu bagus kan. Fisik sehat, duit akeh, happy terus, seneng terus pimen carane. Engger batirane karo maning-maning ngeluh kan mumet juga. Maning-maning jago ngeluh, maning-maning ceritane ngeluh. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang asik ya mesti akan situasinya menjadi artinya kita harapannya kan hidupnya kepengen happy, kepengen seneng dan lain sebagainya. Itu semua manusia. Lah, happy, seneng itu sudah dikasih jalan-jalannya oleh para beliau yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cara kulo sampean kabeh kita semuanya itu mencari pikiran, cara berpikir biar bagus, hati kita tetap bagus, hati kita tetap nyaman dan lain sebagainya. Ada satu konsep di antaranya adalah dengan bertorikoh. Karena bacaan-bacaan yang nanti dibaca di dalam torikoh itu ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah, ada manfaat-manfaat yang nanti di saat lisan ini mengucapkan itu akan ada tetesan yang nyampe di dalam hati. Sehingga kalau udah nyampe di dalam hati, ada upaya. Di dalam hati itu umpamanya kok gelap menjadi mulai terang, mulai terang, mulai terang, mulai terang. Kalau hati sudah bersih, mau diisi kebaikan apapun bisa. Contohlah misal, jenengan ada tempat minum namanya apa gelas ya, gelas yang yang tembus ya gini misal. Ini kelihatan bening dan kelihatan jelas kan karena tempatnya bersih. Ini misal di sekitarnya tempat ini kok kotor. Di sini cat, di sini mangsi. Kira-kira kalau ditaruh air warnanya jadi apa? Laut. Meskipun yang ditaruh itu bersih. Sehingga nanti kalau hati itu sudah bersih, sudah bagus, nanti mau ditaruh mahabbah, rasa cinta jadi bagus.
ada rahmat turun, ya bisa masuk dengan kelihatan bening. Barokah turun, kelihatan bening. Ada sesuatu yang masuk, doanya wali masuk, masuk. Karena tempatnya sudah bening. Begitulah tujuan thariqah yang sering saya dengar dari beliau guru kita Habib Muhammad bin Ali bin Hashim bin Yahya, yang wajib di dalam berthariqah itu adalah tujuannya untuk tazkiyatul nafsi, untuk membersihkan hati. Kalau hati kita sudah bersih, tinggal diisi apapun, karena sudah bersih pasti akan kelihatan dan bisa masuk dengan istilahnya. Kalau di dalam kitab itu disebutkan, kalau pandisi mahamid, sifatul mahamid, sifat terpuji juga akan kelihatan, juga akan muncul bersihnya tempat itu. Nah, cara yang paling simpel pertama untuk apa itu? Untuk latihan, untuk riyadhah hati kita. Bagaimana cara membersihkan hati di samping kita bacaan-bacaan lewat torikoh dan lain sebagainya. Maka upaya yang pertama adalah, pertama perhatian dulu adalah bagaimana hati kita itu selalu husnudzon. Husnudzon billah wa husnudzon biibadillah. Husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada sesama hamba Allah, sesama makhluk. Ini lintas loh ya. Artinya lintas begini. Saya mau tanya, kita semua yakin kan bahwa yang menciptakan alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala, yakin kan? Ibu-ibu semuanya juga yakin kan bahwa yang menciptakan semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yakin. Artinya, baik itu yang saat ini sudah mendapatkan label muslim atau non-muslim, yang berlabel muslim, tetap hakikatnya mereka adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita yakin adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bersama bahwa kita itu sudah sadar semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi juga atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak husnudzon? Kenapa kita tidak berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala? Masuk itu. Karena saya manusia berburuk sangka kepada Allah, berarti Anda kita tidak bisa menerima takdir Allah. Kalau kita bicara sebagai hamba, sudah meyakini semua ini adalah takdir Allah, semua ini atas izin Allah, semua ini atas kehendaknya Allah, ya berarti kita harus terima, wong kita aja hidup tidak lepas dari takdir Allah. Bahkan kita sendiri nggak bisa andil. Saya yakin misal kalian-kalian, kita-kita semua mesti selalu mikir, kalau saya seperti dia enak. Mobilnya Lamborghini, motore Ducati, handphone iPhone yang terbaru 15 Pro Max. Sayang saya bukan dia. Tapi nyatanya kita sendiri tidak bisa, hanya bisa menjadi sebuah keinginan, tapi kita tidak bisa mewujudkan. Kita lahir dari seorang apa, rahim ibu siapa tidak bisa menentukan. Bahkan mohon maaf, kita saja untuk mempertahankan masih hidup, mempertahankan sehat pun belum tentu. Jadi makan, kan kayaknya kepingin sehat, tok, pengen panjang umur, mangan, minum, dan lain sebagainya. Tapi mempertahankan umur, mempertahankan sehat, tidak bisa. Semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau begitu kenapa kita nggak bisa berburuk sangka kepada Allah? Sudah berburuk sangka kepada Allah. Apa yang dikatakan Allah, insya Allah ada hikmah yang terbaik. Termasuk kita berbaik sangka kepada sama umat, sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semuanya tanpa pandang bulu. Kenapa? Orang berbaik sangka, meskipun itu salah, tetap dia sudah mendapatkan hikmah satu. Meskipun ternyata setelah dibaik sangkani ternyata salah. Ya ngomong apik ya, silaturahim ini. Wah, orang ngerti ya balik malah nggak usah balik. Tapi kita sudah dapat poin berbaik sangka karena takdir sendal di bawahnya sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Sendal hilangnya itu sudah ada takdirnya. Lihat daripada
takdir sendal hilangnya jelas sudah ada. Terus kita suudzon, ya sudah rugi dua. Rugi sendal hilang, rugi suudzon. Tapi kalau takdir sendal hilang sudah ada, tapi kita sudah husnudzon, ya mungkin rugi sendalnya, berkat husnudzonnya saya dapat kebaikan satu. Nanti ada gantinya lagi sendal yang lebih baik, misalkan kayak gitu. Artinya orang husnudzon berbaik sangka itu tidak ada salahnya. Bahkan berbaik sangka kepada siapapun, misal mohon maaf kepada orang yang mungkin belum sesuai dengan harapan kita. Kita bisa husnuzon dengan mereka. Oh ya mungkin sekarang dia masih begini, dia masih belum belum seperti yang di dalam harapan kita. Nah, barangkali nanti di saat Allah Subhanahu wa taala ngasih hidayah, ngasih taufik, ternyata hatinya berubah menjadi lebih baik daripada saya. Siapa tahu wong itu haknya Allah Subhanahu. Belum tentu juga kita kita sendiri itu yang mungkin merasa sudah baik, merasa sudah di posisi baik, terus kita pasti akan endingnya menjadi baik juga belum tentu. Siapa tahu predikat ending baik ada di orang lain, kita nggak tahu. Bahkan ada orang misal, ini teman-temannya semua pada terawih malah jalan-jalan. Ini pada puasa malah esok-esok wis ngempor. Wis udut kopine wis ndeteng awet esok ya misal. Kita yang lihat. Barangkali sekarang dia lagi begini, besok puasa terus diterima. Barangkali. Karena semuanya masih abstrak. Semuanya masih misteri. Belum tentu masa depan kita seperti apa. Dari situlah dasar kita untuk selalu husnudon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan husnudon ini kita taruh di dalam hati untuk belajar agar hati kita itu bersih. Karena kita, ya mohon maaf. Karena kita itu kan lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Lah iya bareng ngaji kelingan. Iya wis yang kudu husnudon. Sedina kelingan. Besok lupa lagi. Apalagi besoknya lagi. Apalagi besoknya lagi. Pas ketemu tak iya ya. Padahal wong husnudon ki asik. Orang husnudon kan asik. Kita berbaik sangka kan asik. Tidak pernah ada rasa takut. Tidak pernah ada rasa mangkel. Tapi kalau kita suudon dengan orang, benci dengan orang, misal lagi makan sate enak-enak, baru satu sindik, dua sindik lagi enak. Barang tiga sindik, orang yang dibenci, orang yang kita nggak sukai duduk depan kita. Kira-kira makan sate ini jadi enak atau enggak? Tuh kan? Berarti nggak enak kan? Jadi wong suudon, wong benci orang itu nggak enak. Belum nanti kalau orang akibat hatinya itu selalu suudon, selalu benci orang, tidak suka sama orang, itu nanti gampang darah tinggi, blood akhirnya kolesterol, akhirnya kenang diabetes dan lain sebagainya. Gara-gara ya hati kita itu. Sehingga ternyata husnudon itu indah. Husnudon itu adalah kenyamanan. Husnudon itu adalah apa ya? eh, Happy awal namanya apa? Kalau terakhir kan happy ending. Kalau happy pertama namanya apa? Happy start, lah. Happy start. Husnudon adalah start happy kita. Husnudon untuk kita enjoy, kita happy dengan siapa. Dari situlah latihan hati kita. Karena itu tadi, kita sering kadang lupa, kita sering kadang nanti nggak ingat lagi, oh kemarin ada keterangan husnudon, udah hilang, udah apalagi ketemu lagi setahun lagi, wis hilang wis. Maka ada tatanan-tatanan daripada ulama, bacaan-bacaan yang untuk kita bisa selalu mengingat. Sehingga agama ada aturan wajib melakukan sholat 5 waktu, padahal Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh puasa kita. Allah nggak butuh zakat kita. Nggak butuh Allah. Kita nggak ngibadah Allah tetap Allah kok. Sang Maha kok. Allah nggak butuh itu. Tapi aturan itu ada. Karena kita ada sifat bosen, ada sifat lupa, ada sifat apa ya, stres, ada sifat panik. Sehingga sifat-sifat itu agar bisa terkendali, maka diajarkan atau diwajibkan sholat 5 waktu. Agar selalu comeback lagi. Zuhur teringat lagi. Besar teringat lagi. Dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya ataupun cara-cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kita menjadi baik.
Konsep-konsep itulah di antara misal kayak Thariqah Syadziliyah kalau dibaca habis maghrib, habis sama habis subuh, atau mungkin yang Qadiriyah Naksabandiyah tiap waktu dan nanti ditambah lagi yang malam. Belum yang Naksabandiyahnya khusus Naksabandiyah, Holidiyah dan lain sebagainya. Ada upaya itu semua dalam rangka tazkiyatun nufus. Kenapa ada rutinitas yang harus ada agar tidak lupa, agar kita tidak kelinglap itu apa sih? Kelinglap ya. Ya lupa, lupa yang mendadak itu kan kelinglap namanya. Agar kita itu selalu ingat, agar kita itu selalu comeback lagi dan lain sebagainya, maka dibikin aktivitas, dibikin dibikin konsep agar seperti itu. Nah, inilah di antara upaya-upaya sisi tentang masalah thariqah. Dan itulah yang selalu didukungkan oleh beliau guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya. Bahwa kalau thariqah itu dasarnya adalah tazkiyatun nufus untuk membersihkan hati, maka kita semuanya berhak untuk bersih hatinya. Maka kita semua berhak untuk nyaman hatinya. Kita berhak untuk happy hatinya. Kita berhak untuk bahagia hatinya. Baik itu orang awam, baik itu rakyat, baik itu pejabat, baik itu konglomerat, baik itu orang awam, baik itu ulama, baik itu kiai, baik itu habaib dan lain sebagainya. Semua sama-sama punya keinginan dan sama-sama sekat kepingin hatinya bahagia. Sisi itulah yang sering saya dengarkan beliau, bagaimana beliau selalu membawa contoh tazkiyatun nufus. Bahkan beliau mohon maaf. Padahal beliau seorang habaib, seorang ulama yang kita yakini bersama nasab beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau di saat ngaji, beliau di saat hikmah kepada gurunya, semua itu dilepas. Waktu beliau mondok di Benda Kerep, Maulana Habib Lutfi, beliau hampir setiap pagi itu menyiapkan air buat gurunya. Sandal gurunya disiapkan tuh di depan pintu, seandainya nanti berangkat jamaah di masjid. Bahkan beliau siap duduk berjam-jam demi menunggu gurunya lagi tidur. Ini beliau. Kita jangan lihat sekarangnya. Proses yang dulu beliau jalani. Di saat beliau berguru kepada guru-gurunya beliau ada Ki Muhtadi dan lain sebagainya yang ada di Benda Terap. Terus berguru lagi kepada Syekh Bajuri, Ki Bajuri di Sudi Mampir, Indramayu. Berguru lagi di Ki Said Tegal. Berguru lagi di Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad Tegal. Berguru lagi dengan Habib Salim Jindal. Berguru dengan ulama-ulama yang terkenal. Di antaranya yang saya citat guru-guru beliau, di antaranya Mbah Abdul Malik. Beliau hikmahnya di Mbah Abdul Malik. Hikmahnya di Mbah Nur Walangsana. Beliau pernah ngaji juga Kiai Jamil Pemalang, ngaji juga kepada Mbah Dimyati Comal, ngaji juga kepada Habib Soleh Al-Habsyi, ngaji belum sampai Mbah Maksum Lasem guru beliau. Ada Kiai Abdullah Hadik Balai Gampang, ada para kiai-kiai di Termas, dan lain sebagainya. Beliau dulu masa mudanya di saat mencari ilmu, hikmahnya nggak perlu. Karena ada konsep di dalam hidup, al-ilmu bita'allum wal barokah bil hikmah. Kalau kita bicara ilmu, maka konsepnya kita harus ngaji. Kita harus belajar. Tapi biar ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita peroleh agar barokah, maka kita harus punya konsep hikmah. Hikmah itu meladeni guru, melayani guru, dudu melayani kanca, fajar melayani asin, turun tentu. Barokahnya buningen dikit. Ini artinya bahwa kita ini ada konsep yang harus diketahui itu. Dan itu semua dijalani secara pahit oleh dia. Beliau tidak semena-mena, tidak semerta-merta mendapatkan khirqatus sufiyah, mendapatkan apa ya, baju tasawuf, baju torikoh yang beliau dapatkan, tidak tanpa proses yang panjang dan sekarang kita lihatnya enak. Sekarang kita yang lihat di dalam kehidupan beliau kelihatannya enak. Padahal bebannya luar biasa. Tapi proses ini yang harus kita ketahui.
di mana beliau di saat berguru dan lain sebagainya dalam rangka kunci intinya adalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Itu selalu didengungkan oleh beliau. Jangan sampai kita itu bertorikoh kok tujuannya salah. Tujuannya kepingin, bahasa beliau sering torikoh itu biar jaduk, biar uangnya banyak dan lain sebagainya. Wah, tambah rusak kabeh nanti. Tapi bagaimana konsep dasar di dalam bertorikoh yang selalu didengungkan dan menjadi prinsip beliau agar menjadi sebuah ikon bahwa bertorikoh tujuannya adalah membersihkan hati agar hati nyaman, hati enak, hati happy. Dan itu diinginkan oleh seluruh kalangan, diinginkan oleh semua manusia, diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu sering dicontohkan beliau, sehingga beliau tidak pernah, tidak hampir jarang memberikan contoh tentang torikoh dari sisi karomah, dari sisi mauna, dari sisi faedah, dari sisi manfaat, enggak. Tapi bagaimana torikoh bertorikoh ini betul-betul menjadi alat untuk bisa membersihkan hati kita masing-masing. Mudah-mudahan dari sisi ini, meskipun nanti kita bersambung lagi pada sesi-sesi yang lain, ini sebagai dasar tentang apa itu eh, sisi cara beliau mendakwakan torikoh ini biar tidak berkutat, biar tidak berhenti menjadi sebuah amalan, tapi menjadi sebuah alat untuk kita bisa jelas pastinya lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, tapi juga bisa bermanfaat kepada lingkungannya di lingkungan masing-masing dengan modal hati kita bersih. Itu yang sering diuntungkan oleh beliau. Sehingga kalau saya sering menyaksikan di saat beliau, padahal kalau pikir ya beliau sudah mursyid torikoh, yang tidak hanya salah satu torikoh saja, tapi bahkan banyak torikoh yang beliau 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 dapat amanat dari para mursyid-mursyid guru-guru beliau, tapi perilaku beliau bagaimana bisa memberikan contoh sebagai orang yang bertorikoh itu dengan dengan sifat, dengan perilaku, dengan selalu memandang sekitarnya dengan pandangan kasih sayang, pandangan biar orang itu simpati, biar orang itu agar bisa tertarik cinta kepada junjungannya, itu kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat para beliau dan guru-guru beliau sehingga kita bisa nyambung langsung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin bisa jadi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti mungkin pada sesi selanjutnya tentang masalah uh, apa ya kehidupan beliau dalam mengejawantahkan Torikoh baik di dalam berbangsa, bernegara, di dalam berdakwah dan lain sebagainya pada sesi-sesi waktu yang lain. Mungkin tidak barangkali banyak sekali kata-kata ataupun ucapan ataupun penyampaian yang tidak berkenan atau kurang berkenan atau bahkan sangat tidak berkenan, mohon maaf lahir batin di bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya bulan puasa, bisa selalu semangat buat baik dan berkarya baik di bulan puasa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.